Hai. Selanjutnya kita akan membahas latihan soal distribusi normal. Kembali lagi dengan kami Mathsheet. Jadi kali ini kita akan membahas lanjutan dari materi distribusi normal, yaitu latihan soal mengenai distribusi normal. Untuk soal latihan yang pertama adalah tipe soal pembacaan grafik, yang mana merupakan soal tipe paling mendasar dari materi ini. Di sini dijadikan sebuah kurva normal berlaku yang diarsir, kemudian kita disuruh untuk mencari luas bagian yang diarsir. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa luas daerah yang diarsir adalah dari min 1,22 hingga positif tak hingga. Nah, seperti yang kita ketahui, untuk kurva normalnya sendiri bisa kita bagi dua, yang mana setiap bagiannya bernilai setengah untuk luas di bawah grafiknya. Jadi untuk mencari luasan yang diarsir ini, kita bisa juga dengan membaginya menjadi dua, yaitu daerah A, daerah sini, dan daerah B, daerah sini. Yang mana nilai dari daerah B sudah kita ketahui, yaitu sebesar setengah. Sedangkan daerah A atau daerah dari min 1,22 kurang dari sama dengan Z kurang dari sama dengan 0 itu selaras dengan nilai dari 0 kurang dari sama dengan Z kurang dari sama dengan 1,22. Karena kurva ini sendiri adalah simetris dengan 0 sebagai pusatnya, dan nilai ini bisa kita dapatkan pada tabel nilai Z. Nah, di sini 1,22 berarti sekitar 3888. Nah, 3888 di sini berarti nilainya adalah 0,3888. 0,3888. Sehingga untuk mencari luasannya kita tinggal jumlahkan 0,5 ditambah 0,388 didapat 0,8888. Berarti jawabannya adalah yang ini. Jadi kita sekarang lanjut ke soal nomor 2. Di sini suatu perusahaan penerbangan berdasarkan pengalaman mengetahui bahwa distribusi jumlah koper penumpang yang hilang tiap minggu pada suatu rute tertentu mendekati distribusi normal dengan mu atau di sini rata-ratanya di sini 15,5 dan sigma 3,6. Sigma di sini ada deviasinya. Yang ditanyakan adalah probabilitas pada minggu tertentu terdapat kejadian kehilangan kurang dari 20 koper. Jadi yang ditanyakan adalah P untuk X kurang dari 20. Nah, karena di sini dikatakan terdistribusi secara normal, kita bisa gunakan alat yang sudah disediakan tadi, yaitu berupa tabel Z ya, atau nilai normalnya tadi. Tapi sebelum itu kita harus merubah nilai X kurang dari 20 ini menjadi nilai Z itu. Caranya adalah dengan memasukkan ke rumus ini. Z sama dengan X kurang mu per sigma. Dapat 20 kurangi 15,5 per 3,6 sama dengan 4,5 per 3,6. Kita sama-sama bagi 0,9, kita dapat 5 per 4 atau 1,25. Sehingga di sini PX kurang dari 20 bisa kita tuliskan sebagai P Z kurang dari 1,25. Atau jika di kurva ini 1,25, yang ditanyakan adalah seluruh daerah arsiran ini. Jadi dari negatif tak hingga sampai 1,25. Nah, seperti soal sebelumnya kita sudah tahu kalau kurva ini kita bisa bagi dua, yaitu nilai sini adalah setengah dan total sini adalah setengah. Sehingga untuk mencari tak min tak hingga 1,25 kita bisa menjauhkan setengah dengan daerah ini, atau 0 kurang dari Z kurang dari 1,25. Yang nilainya bisa kita lihat di tabel Z. 1,25 3944. Ini nilainya adalah 0,3944. Ya, berarti tinggal kita jumlahkan saja untuk mendapatkan nilai dari probabilitas minggu tertentu terdapat kejadian kehilangan kurang dari 20 koper sebesar 0,5 tambah 0,3944 atau sebesar 0,8944. Oke, sekarang lanjut ke contoh soal nomor 3. Di sini sekelompok data nyatakan dengan X N 200,50. Nah, ini maksudnya apa sih? X
N 250. Nah, sebenarnya ini juga menunjukkan hal yang sama seperti di soal sebelumnya. 200 di sini menunjukkan nilai mu atau rata-ratanya, sedangkan 50 di sini menunjukkan nilai sigma atau deviasinya. Jika data tersebut terdiri dari 10.000 sampel, nah ini N-nya ada 10.000 sampel, maka perkirakan banyak sampel yang memiliki nilai antara 210 dan 260. Jadi yang dimau di sini adalah banyaknya sampel antara 210 kurang disama dengan X kurang disama dengan 260. Nah, sebelum itu kita seperti biasa ubah bentuk X ini ke bentuk Z dengan cara masukin ke rumus yang tadi. Kita bisa dapat 210 ini kalau dirubah menjadi Z adalah 210 dikurangi 200 per 50 kurang disama dengan X kurang dari sama dengan 260 kurangi 200 dibagi 50 atau sekitar 0,2 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 1,2. Atau jika dalam kurvanya, kurva normalnya itu ini 0, ini 0,2, ini 1,2. Nah, kurva yang kita mau adalah bagian sini. Jadi kita ditugaskan untuk mencari luas daerah sini. Nah, caranya bagaimana? Ya, kita pakai bantuan tabel yang tadi. Tapi perlu ingat, tabel yang tadi adalah menunjukkan nilai dari interval 0 sampai suatu nilai X, sehingga untuk mencari nilai 0,2 sampai 1,2 kita bisa cari dengan cara mencari nilai ini 0 sampai 1,2 dikurangi 0 sampai 0,2. Jadi P untuk 0,2 kurang dari sama ini Z ya, sorry, Z kurang dari sama dengan 1,2 itu sama dengan P 0 kurang dari Z kurang dari 1,2 dikurangi P 0 kurang dari Z kurang dari sama dengan 0,2. Nah, nilainya ini kita bisa lihat di tabelnya. 1,2 itu sekitar mana? 1,20. Nah, 3849 0,3849 dikurangi yang 0,2 0,0793 0,0793 sehingga bisa kita dapat 0,3056. Nah, itu adalah probabilitasnya. Karena ditanyakan ada ruang sampelnya, kita tinggal kalikan P-nya itu dengan N, P dikali N, atau 0,3056 dikalikan 10.000, kita dapat nilai 3056. Nah, ini dia jawabannya.